Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Gita Mahendra Narayana dari SMP Negeri 3 Kayangan, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam Jabatan Agama Hindu tahun 2024 LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan judul materi Atman sebagai sumber hidup. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Oke, ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita awali dulu dengan berdoa. Seperti biasa, kita menggunakan doa mantra Saraswati. Jadi, Pak minta salah satu untuk memimpin. Mungkin giliran Sarah. Siapa? Adelia. Ayo. Yang lain berdiri, ya. Oke, kita sama-sama berdoa dulu. Kita belajar. Ayo, silakan. Mantra Saraswati. Om Saraswati Namastutyam Waradeka Marupini Siderambang Karisyami Siderbawan Tumesade Om Santi 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 Om. Ya, silakan dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama awali kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan 7 kali tadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namaste. Tadi Bapak sudah nanya kabar, sekarang menanya ada yang tidak hadir? Ya, hadir ya, hadir semua. Jadi tadi kalian sudah bertanya kabar, ya semua mengatakan dalam keadaan baik. Jadi benar ya, kita itu semua dalam keadaan baik. Jadi kalau keadaan yang baik itu, alangkah baiknya kalau kita syukur itu dengan cara lebih fokus belajar, konsentrasi, memperhatikan pembelajaran jika kita di sekolah, sehingga nanti kita itu bisa membawa ilmu yang sudah kalian pelajari itu ke rumah, ya. Jadi ada manfaat kita datang ke sekolah dan bisanya diberikan limpahan kesehatan dan juga keselamatan bagi saya. Oke, langsung aja Bapak akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang pengertian sifat Atman dan hubungan Atman dengan stula sarira dan suksma sarira. Tapi sebelum jauh ke masuk ke dalam materi, Bapak ada pertanyaan sedikit untuk kalian semua. Nah, kalau kita berbicara tentang Atman atau jiwa seperti tadi, apa yang kalian di dalam pikiran kalian, apa yang kalian tahu tentang Atman atau jiwa itu? Sesuatu yang ada di dalam makhluk hidup. Ya, dia sesuatu yang di dalam makhluk hidup. Jadi sebelum nanti menjawab, bisa diangkat tangannya dulu ya. Biar kita terbiasa angkat tangan dulu. Ada yang lain? Ayo. Ya, ini. Iya. Atman itu sumber kehidupan dari makhluk hidup. Kan ada yang lain? Pendapat yang lain lagi? Ada? Percikan terkecil dari Brahma atau Ibu sendiri. Ya, itu lagi ya. Percikan terkecil dari Brahman atau kita ini. Jadi dari beberapa tadi jawaban perwakilan kalian sudah tepat ya pengertian tentang Atman.
sepertinya sudah sebelum mengajar sudah mempelajari materi kita yang akan kita bahas sekarang di rumah. Oke, kita masuk langsung ke materi pembelajaran kita pada pagi ini. Tapi sebelum itu Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Silakan diperhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian itu dapat menjelaskan pengertian dan sifat-sifat atman. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan hubungan atman dengan struktur salira. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hubungan atman dengan suksma salira. Nah, ini tujuan kita dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita masuk langsung ke materi pembelajaran. Itu tadi pengertian atman yang tadi Bapak tanyakan. Atman itu di sini memiliki pengertian disampaikan dengan dia tadi ya. Percikan-percikan terkecil daripada Brahman. Ya. Bisa juga tadi disampaikan bahwa Atman itu adalah sumber hidup dan kehidupan bagi semua. Atman itu berisiko itu tidak terpengaruh oleh waktu, kematian dan juga perubahan fisik. Jadi Atman yang ada di dalam diri kita, walaupun mungkin badan tubuh kita mati, tapi Atman itu akan selalu ada, akan tetap ada. Kemudian selanjutnya dalam ajaran dalam Hindu, Atman itu adalah dikatakan sebagai bagian dari Brahman atau realitas tertinggi. Memang seperti tadi ya, merupakan percikan terkecil daripada Brahman. Ya, kita lanjut ke sifat-sifat Atman ya. Jadi Atman ini memiliki 12 sifat. Yang pertama Acodhya, yang kedua Adahya, Akledhya, Acesya, Nitya, Sarwagata, Stanu, Acala, Sanatana, Avyakta, Acintya, dan Awikara. Acodhya itu apa tuh Acodhya? Acodhya artinya ya, tidak terlukai oleh senjata. Adahya, tidak terbakar oleh api. Akledhya, tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, tidak terbakar, tidak terbasahkan oleh air. Ya. Jadi untuk pengertiannya nanti bisa kalian lihat di buku selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian pengertian stula salira. Nah, stula salira di sini memiliki pengertian yaitu tubuh fisik yang bisa kita lihat. Jadi stula salira itu tubuh kita yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, ya. Nah, sifatnya itu adalah sementara dan terikat oleh hukum alam. Jadi di sini kalau kita lihat ini tubuh kita itu berbeda dengan atman. Kalau tadi atman itu adalah bersifat abadi, sedangkan tubuh ini bersifat sementara karena mengalami kelahiran, terus masa kanak-kanak, remaja, tua, dan kemudian kematian atau kembali ke asalnya. Ya. Nah, tubuh kita ini juga terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Apa panca mahabhuta itu adalah 5 unsur alam. Ya, ada unsur api, unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur ruang hampa. Nah, setelah kematian, tubuh salira ini hancur kembali menjadi 5 elemen alam. Karena seperti tadi, kita itu terbentuk dan tercipta dari 5 elemen. Jadi, ketika kematian, maka akan dikembalikan ke 5 elemen, ke 5 unsur alam itu sendiri. Sehingga di dalam itu ada namanya tradisi ngabir, ya. Jadi mengembalikan kembali ke asalnya. Nah, stula salira ini juga merupakan wadah sementara bagi atman kita karena kita hidup di dunia. Jadi dia berfungsi sebagai wadah atman untuk berkarma tubuh kita. Ya. Selanjutnya itu tentang suksma salira. Nah, suksma salira di sini adalah badan halus yang tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Nah, badan halus ini terdiri dari alam pikiran atau sering disebut dalam satu pesertanya itu cita, kemudian kecerdasan atau budi, kemudian ego, ahamkara, dan mana atau pikiran. Ya, jadi ini bersifat halus sehingga tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Kalian memiliki kecerdasan,
membedakan yang baik yang buruk itu adalah salah satu bagian dari sukmo sarire, yaitu budi. Ya, kalian bisa berpikir, ya. Nggak bisa kalian lihat pikiran kalian, tapi bisa kalian rasakan bahwa kalian sedang berpikir. Saat ini pun mungkin ketika kalian menjelaskan penjelasan Pak Guru, kalian itu sedang berpikir. Nah, bisa kalian rasakan, tapi nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, tidak dapat dilihat secara bentuk fisik seperti yang Pak sampaikan tadi, tetapi mempengaruhi pengalaman mental dan emosional. Jadi dia memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang sangat penting, walaupun mungkin tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Jadi kita berbuat, kita bertindak itu sepenuhnya juga didorong oleh semua sarana kita. Kita berpikir, kita akan apa yang besok, terus apa yang baik, apa yang buruk yang harus saya lakukan, saya akan bagaimana, ya. Saya harus mencapai apa misalnya di sekolah. Karena untuk melalui rasa takut saya harus bisa jadi lebih pintar, bisa mendapatkan peringkat. Itu salah satu bentuk dari dorongan semua sarana kita, ya. Jadi itu mempengaruhi kita secara mental pun secara emosional. Kemudian selanjutnya itu menyimpan karma individu yang mengarahkan kepada reinkarnasi. Jadi nanti kita bertanya, kita kan nanti ketika sudah mengalami kematian itu akan mengalami surga dan neraka. Fisik kita itu sudah hancur, tapi semua sarana kita dan harus kita itu akan kita bawa kembali ke sana. Nanti di sanalah nanti kalian akan diadili sama namanya itu namanya Dewa Yama, yang akidahnya yang kita itu Sampurasun. Jadi dicatat apa yang baik apa yang buruk itu tersimpan di dalam semua sarana kita yang kita bawa ke sana ketika pengadilan nanti. Kalian itu mau masuk ke neraka atau ke surga tergantung daripada seberapa banyak perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi jangan kita mengira bahwa karena tidak ada yang tahu kita berbuat buruk, ya tidak apa-apa, tidak akan tercatat. Sudah dicatat sendiri di dalam diri kita, dalam catatan halus itu yang akan kita bawa nantinya. Jadi perbuatan baik kita walaupun kecil pun akan tercatat, perbuatan buruk kita walaupun kecil pun akan tercatat. Jadi jangan mengira bahwa kita itu tidak diawasi ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi oleh karena itu, ya sebisa mungkin dari sekarang kurangi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Lebih baik kita sering berpikir positif, ya, sehingga kita bisa bertumbuh, bisa maju. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, setelah kematian itu membawa atma menuju kehidupan berikutnya. Jadi kelahiran kembali kita itu dipengaruhi oleh ya karma kita yang dibawa oleh semua sarana. Jadi atma kita supaya tetap suci, tetap bersih. Tapi karena semua sarana kita ini masih melekat perbuatan-perbuatan yang buruk, nah itulah yang akan membawa kita kembali ke kehidupan selanjutnya. Kita akan lahir di mana, akan seperti apa, tergantung amalnya. Kalau misalnya kalian sering berbuat baik, dulunya maka akan lahir di keluarga yang berkecukupan, keluarga yang berpengetahuan. Kalau misalnya sebelumnya sering berbuat buruk, mungkin aja nanti lahir di tempat yang buruk juga, ya. Itu karena karma kita kembali. Jadi dari sekarang kita persiapkan amal yang baik kita, ya, untuk menempuh kehidupan yang selanjutnya. Kemudian setelah kematian hubungan ini berakhir. Jadi hubungannya berakhir setelah kematian karena atma itu tetap abadi, sedangkan sebelum sendiri itu kan hancur dan dikembalikan ke 5 unsur alam. Selanjutnya itu hubungan suksma sarire dengan atma. Nah, di sini suksma sarire itu menghubungkan atma dengan pikiran, dengan perasaan, dengan emosi. Jadi sebenarnya dalam tubuh itu atma itu adalah pengendalinya. Jadi suksma sarire ini, pikiran, perasaan, dan emosi kita itu seharusnya menjadi alat yang dikendalikan untuk mencapai tujuan daripada atma itu di dunia. Tapi seringkali kita itu lebih mementingkan ego kita, pikiran kita dibandingkan suara hati kita, ya. Misalnya saat ada yang jatuh misalnya di jalan, ya. Padahal apa kita di dalam diri kita ada diri kita bilang jangan diambil punya orang, kalaupun diambil dilihat dikembalikan. Tapi kenyataan yang terjadi karena kita mengikuti ego, keakuan nafsu kita, tidak ada yang tahu nih, ini siapa yang punya, uangnya diambil, dompetnya dibuang. Itu yang terjadi karena kita mengabaikan apa perintah daripada atman sebenarnya. Ya,
Jadi idealnya seperti itu. Atman itu mengendalikan pikiran kita, perasaan kita, dan emosi kita dalam kehidupan. Kemudian setelah kematian Sukma Sarira membawa karma dan Atman siklus reinkarnasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya Sukma Sarira bertanggung jawab atas proses reinkarnasi, tapi Atman tetap kekal. Sama seperti yang Pak sampaikan tadi juga, bahwa Atman itu kekal, tetapi Sukma Sarira itulah yang tempatnya melekatnya karma kita. Nah, ini selanjutnya Pak bahas sedikit tentang siklus kehidupan dan kematian. Jadi Atman kita itu selalu melewati siklus kehidupan melalui reinkarnasi yang dipengaruhi oleh karma kita selama ini yang kita bawa. Nah, setelah kematian Sukma Sarira membawa Atman ke kehidupan yang baru. Jadi ada proses reinkarnasi. Jadi setelah kita meninggal, setelah kita mendapatkan istilahnya menerima karma baik atau buruk kita di surga atau neraka, nanti kita akan kembali lagi belajar turun ke dunia. Jadi pribadi yang baru dan membawa juga karma kita dulu, ya, dari Sukma Sarira kita. Ya, kami cukup dapat jelaskan tadi. Nah, sekarang setelah Bapak menjelaskan, dan kalian nanti untuk menerjemahkan penjelasan Bapak tadi dengan mengerjakan diskusi kelompok. Ya. Di sini Bapak akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Mandilia, Urip, sama Wira. Kemudian kelompok kedua Mitra, Wi, sama Roman, Lestari. Ya, di 2 kelompok, 3 orang. Kemudian kelompok 1 itu mendiskusikan tentang pengertian dan sifat-sifat Atman. Sedangkan kelompok 2 itu mendiskusikan tentang materi hubungan Atman dengan Sukma Sarira. Ini ada rekan yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat peta konsep seperti yang kalian lihat di depan ini, ya, seperti itu. Ya. Tapi sebelum kalian buat di kertas manila sudah Bapak siapkan bahan-bahannya, kalian buat dulu di lembaran RKPD-nya, ya. Nanti baru kalian tuangkan ke dalam kertas manila ini. Jadi presentasikan. Oke. Teruskan.
Ya, bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita mulai dari kelompok berapa dulu? Maju. Kelompok 1. Ayo, ya, siapa yang sudah siap duluan ya? Kelompok 1 dulu. Sudah siap? Ya. Sudah siap. Ayo maju ke depan. Namanya dibantu ya, untuk nempelkan untuk yang dikonsentrasikan. Ayo. Maju ke depan aja. Bawa guntingnya. Ini papan, ya. Ini papan.
Atman adalah bisikan terkecil dari Brahma dan sumber hidup bagi semua makhluk hidup. Atman dalam tubuh manusia disebut jiwa Atman. Dalam tubuh hewan disebut Janama dan dalam tubuh tumbuhan disebut Tawa. Atman ada 12, yaitu Acehya, Adahya, Akhirya, Acisya, Awikara, Vidya, Awokyata, Stani, Tanah, Sarwakata, Acaya, dan Aciya. Sekian dari presentasi dari saya akhiri dengan pernyataan Santi. Om Santi Santi Om. Om Santi 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 Om. Itu tadi penampilan dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2 silakan maju. Saya akan mewakili kelompok ini. Ayo semuanya maju, bantu tempel di depan. Ayo, ambil di. Oh, begini sekali ya, mungkin. Itu enak awak. Wah, yang dia ibu-ibu. Iya, balik tempel. Dua kalau maju. Aja dia. Ya, yang kembali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komal Lestari dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hubungan Atman dengan Stula dan Suksma Sarira. Hubungan Atman dengan Stula Sarira. Atman menggunakan Stula Sarira sebagai wadah fisik untuk menjalani kehidupan di dunia. Stula Sarira memungkinkan Atman berinteraksi dengan dunia material melalui indera. Setelah kematian, hubungan ini berakhir karena Stula Sarira hancur. Yang kedua, hubungan Atman dengan Suksma Sarira. Suksma Sarira menghubungkan Atman dengan pikiran, perasaan, dan emosi selama kehidupan. Setelah kematian, Suksma Sarira membawa karma dan Atman ke siklus reinkarnasi. Suksma Sarira bertanggung jawab atas proses reinkarnasi, tetapi Atman tetap kekal dan tidak berubah. Sekian dari kelompok saya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih tadi untuk kedua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Jadi dari yang Bapak simak tadi dari mulai dari pengerjaan dari penyampaian, terasa sudah cukup bagus ya. Walaupun mungkin ada hal yang perlu diperbaiki, itu hal yang wajar bagi kita seorang yang masih dalam tahap belajar. Tapi secara umum sudah sangat bagus ya. Oke, kita kasih semangat untuk kita semua. Oke, setelah ini kita lanjut ke melaksanakan evaluasi ya dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah Bapak jelaskan tadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kita akan melakukan evaluasi dan menggunakan quizzes, bisa dikeluarkan nantinya. Oke, Bapak dulu. Ini untuk quizzesnya. Ya, langsung aja ya. Kalian cari join my quiz. Ya, join my quiz. Ya, join my quiz. Kodenya seperti yang
digunakan nama lengkapnya ya. Mana 0614. Nanti sudah ada dipakai. Pakai. Ya. Kita mulai. Ya, mulai. Tiga besar Mandi Citra, Anjuni, sama Lestari ya. Jadi tapi kalau kita lihat ya kita semuanya sudah mampu mengerjakan ya. Jadi Bapak lihat sebagian besar dari kalian sudah memahami materi yang kita pelajari pada materi ini. Setelah tadi kita melakukan evaluasi, sekarang kita ke kegiatan refleksi. Apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Senang. Ya, oke ya. Jadi banyak hal baru yang didapat dari pembelajaran. Apa aja tadi yang kalian kerjakan tadi? Konsep. Ya, kita membuat peta konsep tadi ya. Jadi kalian belajar bagaimana cara menuangkan materi ke dalam pembahasan atau ke dalam penyampaiannya lebih tepat ya. Oke, jadi pada hari ini sudah banyak yang bisa kita pelajari bersama dan waktu sudah pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri